Bab 009. Main pergi-pergi aja tuh cewek, boro-boro bilang terima kasih ini enggak, dasar cewek keras kepala, bisa-bisanya aku bertemu dengan cewek modelan kayak gitu, gerutu pria itu dengan langkah memasuki mobil, dia pun menjalankan mobilnya dengan perasaan yang sudah sangat kesal. Pria itu mengendari mobil dengan sangat kencang, sampai akhirnya mobil pria itu pun berhenti di sebuah mansion yang sangat mewah. Pria itu buru-buru masuk ke dalam mansion dengan wajah yang kesal. "Kenapa kau?" tanya Kennedy pada Gary. Ya, pria yang sudah bertemu dengan dia adalah Gary, dan pada saat ia memasuki mansion dengan wajah yang kesal, Ken menatap wajah Gary dengan heran. Pasalnya Ken yang ingin mengambil air minum tidak sengaja melihat Gary. "Kesal aku? Bertemu dengan cewek keras kepala hanya membuang-buang waktuku saja," geruru Gary dengan wajah ditekuk. "Cewek keras kepala, siapa?" tanya Ken heran karena biasanya cewek yang bertemu dengan Gary dan juga Ken akan mencari kesempatan dengan bersikap lembut, tapi ini kenapa Gary menemukan gadis yang keras kepala? Aku harap tidak akan bertemu dengan gadis keras kepala itu lagi," ucap Gary dengan penuh percaya diri. "Memangnya kau dan dia kenapa? Tumben ada gadis yang bersikap seperti itu," ucap Ken akhirnya dengan ucapan panjang lebar. Gary pun duduk di sofa depan televisi diikuti dengan Ken. "Pertama bertemu di mall, dia yang menabrakku tapi dia yang menyalahkanku, dan lagi saat aku mengantar dia pulang, malah dia tidur di mobil dengan sangat lama tanpa mengatakan di mana alamatnya. Dan saat dia bangun dia marah lagi tuh nyalahin aku, katanya aku macam-macam dengan dia. Saat sudah sampai di apartemen miliknya aku ditinggal masuk tanpa mengucapkan terima kasih. Memang gadis keras kepala, walaupun cantik sih," jelas Gary dengan wajah kesal berubah menjadi tersenyum. "Jodoh kau mungkin hati-hati dalam berucap," ucap Ken dengan meninggalkan Gary sendirian. Aku belum selesai cerita udah main tinggal-tinggal aja," gerutu Gary mengejar Ken yang berjalan ke arah dapur. "Ada apa lagi?" tanya Ken pada Gary. "Abel di mana dia?" tanya Gary pada Ken. Ken yang mendengar nama Abel pun berubah masam wajahnya. "Entah mungkin tidur," ucap Ken dengan ketus. "Kau kenapa?" tanya Gary heran melihat perubahan wajah Ken. "Enggak ada," ucap Ken berlalu meninggalkan Gary sendirian. "Dasar aneh, suka tapi tidak menyadarinya, ada ya orang yang kayak gitu, heran deh," gumam Gary yang heran dengan tingkah laku Ken. Di mansion Kennedy. Malam hari di balkon kamar dengan secangkir kopi dan juga nikotin sebagai temannya, Ken menatap langit yang saat ini gelap diterangi dengan kelap-kelip bintang yang cantik. Entah apa yang dipikirkan laki-laki tampan itu, hingga membuatnya terus menatap bintang-bintang itu. "Sebenarnya ada apa denganku, kenapa diriku terus menginginkan dia?" gumam lelaki itu dengan menghembuskan nafasnya hingga keluar asap dari mulut dan hidungnya. "Maafkan aku Tiara, aku benar-benar tidak ingin mengkhianatimu, tapi diri yang tidak bisa berjauhan dengan gadis itu, rasanya aku ingin selalu berdekatan dengannya," gumamnya lagi. Entahlah, Kennedy sendiri bingung dengan dirinya, kenapa dia tidak bisa menahan dirinya sendiri dengan gadis itu, padahal sebelumnya Kennedy tidak pernah merasa kalah dengan dirinya. Karena biasanya bila ada wanita yang mendekati Kennedy dia akan marah dan akan melakukan kekerasan. Pada wanita itu, ia tidak memandang gender sekalipun itu wanita, jika membuat dia kesal maka dia akan memukul atau melakukan kekerasan lainnya. Apa aku harus membuka hatiku untuknya, tapi kasihan Tiara," gumam Ken dalam hati. Hanya Tiara dan Tiara yang ada di pikiran laki-laki itu. Entah apa yang dikatakan Tiara hingga membuat laki-laki itu seperti orang gila karena terus memanggil namanya. Hingga akhirnya Ken pun membuang sisa nikotin di tangannya dan ia masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya hingga tanpa ia sadari ia pun terlelap. Sepatah hari ini hari weekend, sengaja Gary dan Ken bangun siang tanpa ada yang berani membangunkan mereka. Sedangkan di dapur gadis cantik dengan kaos putih oversize yang melekat di tubuhnya dengan celana jeans.
Pendek hingga dilihat dari kejauhan, gadis itu terlihat tidak memakai celana sehingga menampilkan putih mulusnya jenjang kaki gadis itu. Rambutnya ia cepol asal saat ini ia sedang membantu Bi Ina menyiapkan sarapan no pagi. Namun tiba-tiba terdengar suara yang cukup menggelegar di telinga mereka hingga semuanya terkejut, suara yang mereka kenali. "Hello, good morning all," teriak wanita parubaya yang terlihat masih cantik. Ia datang tiba-tiba membuat mereka semua keluar, kecuali Ken dan Gary. "Nyonya William," lucap Bi Ina. "Hai Bibi, Abel kamu cantik sekali sayang," ucap Mommy Al yang tiba-tiba memeluk Abel dengan erat. Abel terkejut, ia merasakan bahwa pelukan itu adalah pelukan hangat seorang ibu. "Mommy, tumben pagi-pagi sudah datang," ucap Abel dengan menatap wajah wanita parubaya yang tersenyum manis. "Mommy kesepian jadi Mommy sengaja datang ke sini, karena di sini kan ramai," jelas Mommy Al dengan wajah yang sendu. "Kasihan sekali Mommy," ucap Abel dengan menatap wanita parubaya itu. Iya kalian sedang apa kok baunya harus sekali?" tanya Mommy Al dengan menghirup sesuatu seperti makanan yang sangat harus. "Kita sedang menyiapkan sarapan Mom," ucap Abel dengan meringis. Benarkah? Mommy boleh bantu enggak?" ucap wanita parubaya itu penuh harap. "Tapi nanti Mommy kotor di dapur, biarkan Abel dan Bi Ina saja ya. Mommy bisa tunggu di meja makan saja," pinta Abel pada wanita parubaya itu. "No Mommy fine, Mommy tetap mau bantu kalian. Kotor tidak masalah, nanti bisa ganti. Ayo Mommy ingin masak dengan calon mantu Mommy," ucap Mommy Al menggandeng lengan Abel ke arah dapur, sedangkan Abelia masih terbengong dengan ucapan Mommy Al yang mengatakannya, calon mantu. "Masak apa Bi?" tanya Mommy Al sampai di dapur bersama Abel di sampingnya. Ini Nyonya, Non Abel sedang membuat omelet dan juga steak," ucap Bi Ina pada Mommy Al. "Bibi pergi ya, biarkan saya dan Abel yang membuatnya, saya mau membantu calon mantu saya, pasti masakannya enak," ucap Mommy Al dengan percaya diri. Calon mantu lagi," gumam Abel yang kini hanya diam dan tersenyum saat Mommy Al menatapnya. "Calon mantu, sepertinya Nyonya sangat menyukai Non Abel, tapi tidak apa-apa, semoga saja bisa jadi mantu." "Beneran?" gumam Bi Ina dalam hati, "tapi tidak apa-apanya?" tanya Bi Ina. "Tidak Bi, Bibi pergilah kerjakan yang lainnya ya," pinta Mommy Al pada Bi Ina. "Baiknya, nanti kalau butuh apa-apa panggil saya saja," ucap Bi Ina yang mengangguk dan berlalu dari dapur meninggalkan Abel dan Mommy Al. "Ayo sayang kita masak bareng, Mommy sering juga masak di sendiri karena suami dan anak-anak lebih suka masakan Mommy," ucap Mommy Al yang sibuk dengan mengupas bawang. "Benarkah? Mom?" Abel pikir Mommy tidak mau menyentuh dapur, karena biasanya orang-orang kaya Mommy lebih menjaga tubuhnya kan, ucap Abel dengan jujur tanpa takut. "Mommy tidak sayang, malah Mommy jika anak-anak datang, Mommy yang masak sendiri. Tapi Mommy suka deh denganmu, biasanya gadis sepertimu kan lebih mementingkan tubuhnya daripada sibuk di dapur seperti ini," ucap Mommy Al. Mommy bisa saja, Abel, ya enggak harus begitu juga Mom, lagian kita bisa kenapa enggak kan, sudah dewasa juga." Jadi Abel tidak mau bermanja-manja apalagi memanfaatkan orang lain, ucap Abel. "Mommy setuju sayang, maka dari itu Mommy akan menjadikanmu menantu Mommy," ucap Mommy Al membuat Abel terkejut. "Apa menantu?" ucap Abel tanpa sadar. "Iya menantu, Mommy akan menjodohkanmu dengan Ken, kamu mau kan sayang? Mommy sudah srek denganmu," ucap Mommy Al dengan tersenyum. Tapi Mom, Abel, ucap Abel terbata hingga akhirnya perkataannya terputus. Mommy tidak butuh penolakan, pokoknya harus mau, masalah sekolah biar Mommy yang urus, itu masalah gampang, ucap Mommy Al dengan senyum. "Ini anak sama ibu sama saja, lagian mana mau Tuan Ken denganku, dan aku juga kan sedang sekolah," gumam Abel dalam hati dengan wajah memelas. "Sayang kok melamun?" tanya Mommy Al saat melihat Abel melamun.
Tanpa mereka sadari ada seseorang yang memperhatikan mereka di dapur, namun orang itu tidak mendengar apa yang mereka katakan sebab, orang itu berada di tangga. Mommy, sedang apa dia bersama gadis itu? Gumam Ken, ya seseorang yang memperhatikan mereka adalah Ken. Ia berdiri di anak tangga memperhatikan kegiatan mereka. Dan Ken pun, ia mendekat ke arah Abel dan Mommy yang sedang sibuk dengan kegiatannya itu. Ken saat ini sudah mandi, ia sengaja turun untuk mengambil air minum. Karena air minumnya yang ada di dispenser kamarnya sudah habis, ia memakai celana berbahan berwarna coksu dan ia padukan dengan kaos pendek berwarna putih. Mom, panggil Ken saat sudah berada di dekat dapur, suaranya mengalihkan kegiatan Mommy Al dan Abel. Tuan Ken, panggil Abel terkejut. Sayang, baru bangun, tanya Mommy Al dengan santai. Kenapa Mommy pagi-pagi sudah kesini, dan ini kenapa di dapur, ucap Ken dengan mominya. Mommy kesepian jadi Mommy kesini, dan ini seperti yang kamu lihat Mommy membantu Abel masak, ternyata dia juga pintar ya, memang istri idaman banget selain cantik dia juga pintar, ucap Mommy Al memuji Abel, sedangkan yang dipuji sudah panas dingin takut terkena marah oleh Ken. Mommy kenal dengannya? Tanya Ken dengan menunjuk Abel menggunakan dagunya. Ya kenal dong kan calon mantu Mommy, jadi Mommy harus dekat dong biar kita semakin dekat. Kamu saja bawa calon mantu tapi tidak bilang dengan Mommy, dasar. Ucapan Mommy Al membuat Abel semakin menahan rasa takutnya. Aduh kenapa Mommy Al mengatakan seperti itu kan aku jadi takut, mana Tuan Ken sudah menatapku seperti itu, gumam Abel dalam hati. Apa maksud Mommy? Tanya Ken dengan alis mengangkat sebelah, sudahlah Mommy selesaikan ini dulu, kamu pergi sana jangan ganggu kita, ucap Mommy Al mengusir Ken, tapi Mom. Ucap Ken terpotong. Sudah pergi sana tunggu saja di meja makan, kalau enggak bangunin Gary sana anak itu selalu saja bangun siang, ucap Mommy Al mengusir anaknya dengan mendorong Ken, dengan terpaksa Ken pun keluar menuju meja makannya. Mommy kok akrab sekali dengan gadis itu, sejak kapan? Dulu dengan Tiara saja tidak sedekat itu, gumam Ken dalam hati dengan fokus pada ponselnya. Setelah berkutat cukup lama, Mommy Al dan Abel pun selesai dengan kegiatan memasaknya. Saat ini berbagai hidangan dengan bermacam-macam menu sudah tersedia di meja makan. Gary dan Ken juga sudah duduk di meja makan bersama Mommy Al dan Abel. Sebenarnya Abel menolak dengan keinginan Mommy Al yang menyuruhnya untuk sarapan bersama mereka. Namun Mommy Al dengan segala rayuan dan bujukannya akhirnya Abel terpaksa mengikuti perintah Mommy Al. Mom tumben banget pagi-pagi sudah kesini, ucap Gary membuka suaranya. Iya soalnya, Mommy di rumah kesepian, dan di sini ada Abel dan juga anak-anak Mommy kan, jadi ya Mommy lebih baik kesini. Lagian Dedi kalian sudah pergi ke Jepang tadi malam, jadi tambah sepi deh. Jelas Mommy Al dengan mengambilkan makanan untuk Gary. Terima kasih Mom. Ucap Gary saat menerima piring yang sudah berisi makanan dari Mommy Al, punya Ken Mom. Ucap Ken dengan wajah datarnya. Oh iya, kamu biarkan diambilkan dengan calon istrimu dong. Sayang ambilkan makanan untuk Ken itu biar dia tidak manja, ucap Mommy Al dengan Abel. Tapi Mom. Ucap Abel dengan takut, karena melihat tatapan Ken yang tiba-tiba menaikkan alisnya sebelah. Sudahlah cepat ambilkan sayang biar dia merasakan bagaimana masakan calon istrinya. Ucap Mommy Al yang tidak mau ditolak. Via Mom. Ucap Abel dengan nafas berat yang keluarkan. Mom. Kenapa dia memanggilmu Mommy, dengan sebutan Mom? Tanya Ken dengan alis yang mengangkat sebelah. Iya kan dia juga akan menjadi anak Mommy jadi ya Mommy meminta dia untuk memanggil sama seperti kalian. Apa kalian tidak kasihan dengan Mommy selalu sendirian? Jadi saat ini sudah ada Abel Mommy tidak akan kesepian lagi, ucap Mommy Al dengan percaya diri. Nih tuan sarapannya, ucap Abel menyodorkan piring berisi makanan di depan Ken, sedangkan Ken ia menatap Abel dengan tatapan tajamnya, ia bahkan tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk memarahi Abel, seakan mulutnya sudah terkunci saat berhadapan dengan Abel.
Kok Tuan sih? Abel jangan manggil Tuan dong, Momi kan ingin menjodohkan kalian. Ucap Momi Al dengan senyuman manisnya. Maksud Momi apa? Tanya Ken dengan heran, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dari mulai Momi nya yang dekat dengan Abel dan juga panggilan Abel pada Mominya, sungguh Ken sangat pusing dibuat Mominya. Sudahlah kalian makan dulu, nanti Momi ingin bicara dengan kalian berdua. Ucap Momi Al yang tidak mau kalah dengan anak-anaknya, dan ucapan Momi Al tidak ada yang berani menentangnya, karena mereka sangat menyayangi wanita paruh baya itu. Ayo sayang, makan dulu. Ucap Momi Al menatap Abel yang masih duduk dengan wajah yang menunduk. Lia Mom. Ucap Abel dengan terbata, ia pun mengambil makanan untuk mengisi piringnya dengan porsi yang sedikit. Kok cuman sedikit sayang? Tanya Momi Al menatap Abel dengan heran, dengan segera Momi Al menambahkan porsi makanan untuk Abel. Sedangkan Gary dan Ken mereka fokus dengan makanannya masing-masing. Sudah, jangan menolak, cepat makan. Pinta Momi Al dengan lembut pada Abel, mereka pun akhirnya menikmati sarapan pagi dengan tenang tanpa ada suara selain suara denting sendok dan garpu. Sampai akhirnya mereka pun selesai dengan sarapan mereka, Abel ia membersihkan sisa piring bekas makan mereka, sedangkan Momi Al, Ken dan juga Gary mereka berada di ruangan kerja Ken untuk membahas sesuatu. Apa yang ingin Momi bicarakan? Tanya Ken pada Momi Al. Sedangkan Gary ia hanya diam fokus dengan ponselnya. Momi ingin kamu menikah dengan Abel, ucap Momi Al dengan serius. Apa maksud Momi? Ken tidak mau? Ken sudah bilang kan jika Ken tidak mau dijodoh-jodohkan, lagian kita tidak tahu asal-usul gadis itu, ucap Ken menolak keinginan Mominya. Dia gadis yang baik, apa kau masih memikirkan gadis yang sudah pergi entah kemana tanpa memikirkan Muha? Momi tidak mau tahu, Momi berikan kau waktu 1 malam, jika kau tidak mau maka Momi tidak akan bicara lagi denganmu. Tegas Momi Al yang tidak mau kalah, hingga ia memanggil anaknya dengan sebutan kau. Tapi Mom, dia bahkan hanya seorang gadis yang masih sekolah, lagian dia hanya pembantu di sini, ucap Ken dengan terus menolak. Tidak peduli dia pembantu ataupun pengemis, tapi Momi bisa melihat jika dia anak yang baik Ken. Jika kau terus memikirkan ego untuk menunggu gadis yang tidak jelas itu, silahkan kau pergi cari wanita itu. Momi tidak sudi memiliki anak yang keras kepala. Sudah sabar Momi selalu mengikuti apa maumu, tapi sampai sekarang kau tidak pernah sekalipun menuruti keinginan Momi. Momi itu sudah sangat menyukai gadis itu Ken. Momi mohon padamu, jangan keras kepala. Ucap Momi Al dengan panjang lebar mengeluarkan semua kata-kata yang sudah ia tahan dan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ia menggenggam kedua tangan anak laki-lakinya yang saat ini duduk di sampingnya, sedangkan Gary ia duduk di sebelah kiri Momi Al, hingga posisi Momi Al saat ini berada di tengah-tengah mereka. Jangan seperti ini Mom, Ken merasa bersalah jika Momi memohon seperti ini. Baiklah, berikan Ken waktu untuk memikirkan semua ini, ucap Ken dengan memeluk Mominya. Momi berikan waktu sampai besok malam, jika kamu setuju bawa Abel menemui Momi dan Dedi pukul 8, ucap Momi Al dengan mengusap air matanya, batinnya sangat senang karena bisa membuat Ken luluh kembali. Baiklah Mom, ucap Ken dengan lesu. Ya sudah, Momi ingin menemui Abel, ucap Momi Al yang bangkit dari duduknya untuk menemui Abel yang ada di dapur dan di dalam ruangan kerja Ken tinggal tersisa Gary dan dirinya. Sabar, Momi ingin yang terbaik untukmu, ucap Gary tiba-tiba membuyarkan lamunan Ken. Aku tidak bisa menerima semua ini, bahkan aku saja tidak mengenal gadis itu dengan dekat, kau tahu sendiri aku sangat anti dengan wanita. Ucap Ken dengan nada yang pasrah. Aku tahu, tapi firasat seorang ibu tidak akan pernah salah Ken. Momi tahu siapa yang baik untukmu dan tidak baik untukmu, dan jika saat ini dia menginginkan Abel menjadi menantunya, mungkin dia sudah mencari tahu asal-usul gadis itu kan. Mana mungkin Momi mau menjodohkan jika gadis itu bukan gadis yang baik. Semua ibu pasti ingin yang terbaik untuknya, jadi kau pikirkan ucapan Momi dengan baik. Jangan buat dia
Kecewa dan menangis karenamu, kau tahu sendiri Mommy sangat jarang menangis jika nanti dia menangis karenamu, Daddy akan marah padamu pada kita. Jelas Gary yang dimengerti oleh Ken. Aku tidak tahu, mau menentangnya juga tidak bisa, tapi hatiku masih ada nama Tiara, bagaimana aku bisa menikahi gadis yang memang tidak aku cintai, apa aku bisa menjalani pernikahan itu dengan baik? Ucap Ken dengan Gary.